Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Alma Alfianita, pastinya di Aponita. Nah, kali ini aku mau bahas tentang poligami. Ya, poligami kan merupakan isu yang sangat sensitif ya, tapi bukan juga sesuatu yang tabu, apalagi aneh di masyarakat. Terkadang, tren poligami saat ini banyak disalahartikan oleh pihak tertentu untuk kepentingan sesaat dan menjadikannya sebagai alasan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, seperti hubungan perzinaan atau sebagainya. Sebenarnya, poligami merupakan pilihan ya bagi setiap orang yang memang mau dan mampu melakukannya. Tapi alangkah lebih bijak jika dilakukan sesuai dengan aturan agama maupun aturan negara. Oke, aku pribadi nggak setuju ya dengan praktek poligami. Ini lebih ke praktek poligaminya ya, bukan berarti aku ngelarang seseorang untuk melakukan poligami. Kali ini, obrolan aku lebih kepada perasaan aku pribadi sebagai seorang perempuan. Berarti total berapa kali pernikahan Pak Kiai? Kalau saya pernah menikahi 6 perempuan. 6 berarti? 6 wanita. Berarti yang 2 sudah saya lepas. Gitu. Dengan alasan apa Pak Kiai kalau boleh tahu? Yang kedua itu karena sudah menopause. Kemudian tiba-tiba kemudian sudah menopause. Kemudian saya bilang saya masih pengen punya anak banyak. Gitu kan. Berarti yang satu lagi? Yang satu lagi saya menolong seorang janda, ternyata takdirnya memang tidak layak untuk diteruskan. Jujur, kalau aku pribadi, aku sangat kecewa dan sakit hati mendengarkannya. Seakan-akan ini mempersepsikan wanita sebagai objek pelampiasan sesaat. Dari video tersebut, ini bagian dari glorifikasi kekerasan terhadap perempuan yang mengobjektifikasikan perempuan. Perkataan ketika menopause dilepaskan karena tidak bisa memproduksi anak lagi. Padahal Gen Halilintar aja bisa kok punya anak banyak, ya nggak sih? Menurut kalian ini terkesan egois nggak sih? Seakan-akan perempuan ini bagian dari objek seksual. Apalagi perempuan dipaksakan untuk menerima keadaan. Padahal dalam Islam mengajarkan kita untuk memuliakan perempuan. Rasulullah pertama kali menikah dengan istri pertama Khadijah. Setia dalam pernikahannya. Beliau bahkan tidak pernah berpoligami. Rasulullah menikah saat ia berusia 25 tahun. Sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Mereka menikah selama 20 tahun lamanya karena Khadijah meninggal saat usia 65 tahun. Selama dengan Khadijah, setelah istrinya itu wafat, beliau bahkan menduda selama 2 tahun. Padahal Nabi saja nggak pernah tuh poligami kepada istri pertamanya Khadijah. Lalu kenapa Rasulullah berpoligami? Rasulullah baru berpoligami di usia 52 tahun. Perintah langsung oleh Allah untuk menolong para janda, sahabat beliau dari musuh Islam. Saat itu banyak sahabat beliau yang gugur membela Islam. Jadi istri dan anak-anak mereka perlu dilindungi. Rasulullah melakukan poligami itu atas tujuan untuk menyatukan ras yang berbeda. Bahwa agama Islam itu nggak hanya untuk orang-orang Arab saja. Rasulullah bahkan menikahi Maimunah binti Al-Haris, seorang janda yang berusia 63 tahun yang berasal dari kabilah Yahudi Bani Kinanah. Pernikahan ini dilakukan semata-mata untuk mengembangkan dakwah Islam di kalangan Yahudi Bani Nadir. Tujuan poligami Rasul lainnya itu juga untuk memerdekakan para budak. Di samping itu agar para budak terjaga keislamannya dan juga sebagai petunjuk agar manusia itu mau membebaskan budak dan memerdekakannya dari perbudakan dan penghambaan kepada selain Allah. Dan banyak lagi nih tujuan lainnya yang sama sekali bukan karena syahwat. Jadi Rasulullah poligami itu karena urusan sosial, bukan karena biologis. Urusan yang darurat, bukan karena libido yang tinggi. Dan itu sama sekali bukan perbuatan cabul. Poligami Rasul atas izin perintah Allah langsung. Sekarang tanyakan pada dirimu, poligami itu atas perintah siapa? Oke. Aku bilang seperti ini karena aku sendiri nggak mau dipoligami. Dan aku ngomong kayak gini bukan berarti melarang untuk siapapun berpoligami. Karena poligami itu kan pilihan ya. Dan yang jelas selama aku menikah dan aku masih hidup di dunia ini, aku nggak mau suami aku poligami. Kecuali saat aku meninggal. Aku nggak melarang dia untuk menikah lagi. Dan itu adalah pilihanku. Karena kekerasan dan perceraian terjadi itu banyak disebabkan karena praktek poligami. Bahkan Rasulullah saja itu melarang putrinya untuk berpoligami. Ia melarang Ali mempoligamikan anak kesayangannya Fatimah. Dalam hal ini, nggak ada yang salah ya jika seorang memilih untuk tidak mau dipoligami. Begitu juga dengan Rasulullah. Seperti ini, istri yang ini nih. Waktu saya mau menikah, istri saya tidak tahu bahwa saya mau menikah. Dan nikah aja. Pas mau walimah di rumahnya, saya baru kasih tahu, ayah mau ke Tasik.
mau walimah. Istri yang keempat. Loh, berarti Pak Kiai nggak izin waktu itu? Ngapain izin? Emang Bukannya- istri saya kepala dinas. Kan Memang bukannya harus dengan persetujuan istri Pak Kiai? Enggak ada. Kan istri memanut aja sama saya. Tapi kalau dia merasa Kan tidak merasa. Bu. tersakiti, Kan tidak merasa tersakiti. kan kita tidak tahu Pak Kiai. Ya. Lah, buktinya begitu. Kan buktinya begitu. Oke. Ini sih. Kan tidak perlu didramatisir, Bun. Kalau emang tidak terjadi, tidak terjadi kan gitu. Jadi sekarang ini banyak poligami ini disalahartikan ya oleh pihak tertentu untuk kepentingan sesaat. Akibatnya banyak perspektif kurang baik tentang ajaran Islam, di mana poligami dihukumi sebagai sesuatu yang diperbolehkan tanpa perlu diskusi dahulu dengan istri sahnya. Maknanya jelas ini salah kaprah ya, dan merupakan praktek poligami yang melanggar ketentuan agama. Permasalahan karena libido yang tinggi itu merujuk pada konteks seksual dengan asumsi berpoligami untuk menghindari perzinaan. Dalam hal ini, secara nggak langsung ini mengatasnamakan poligami sebagai jalan menuju sunnah Nabi. Bukankah ini bagian dari penyimpangan sosial dan kejahatan yang terstruktur? Lantas, apa bedanya dengan pola marketing prostitusi online yang sangat mudah dijangkau secara luas dan bebas? Kata-kata ikhlas bagiku itu hanya di mulut saja. Oke, cemburu itu manusiawi, tapi bagaimana nih di lubuk hati perempuan terdalamnya? Rasa sakitnya, kecewa, sedih, itu semakin mencekram. Kalau memang sunnah, masih banyak kan ibadah yang lainnya? Masa ibadah harus menyakitkan kita? Aku nggak melarang poligami, tapi aku hanya nggak ingin hal ini terjadi pada diriku dan juga wanita-wanita yang ada di sekitarku. Jangan sampai kita dibodohi sama pria narsistik yang berkedok agama dan sunnah Rasul. Apalagi praktiknya di masa sekarang ini menempatkan kita sebagai objek seksual. Aku juga nggak ingin berpoligami karena bagiku ini termasuk kejahatan terhadap perempuan. Istri-istri yang lain akan menjadi korban dan aku nggak mau anak-anakku menjadi korbannya. Buat kalian semua, sebelum memutuskan untuk berpoligami, pikirkan bahwa bukan hanya perasaan saja yang dikecewakan. Bukan hanya istri saja yang mengalami dampaknya, tapi juga anak-anakmu. Anak perempuan yang seakan berpikir, siapa yang akan melindungiku?